saya Nia Ramadhani Nasution dengan NIM 2303200069. Hari ini saya akan memaparkan materi kepemimpinan agribisnis tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen dan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah inti dari semua bentuk organisasi. Tidak ada organisasi yang bisa bertahan lama tanpa sosok pemimpin yang tangguh, visioner, dan adaptif. Namun di era sekarang, era yang penuh perubahan ini, disrupsi teknologi dan kompleksitas masalah. Nah, di sini pemimpin itu dituntut untuk lebih dari sekedar pandai mengatur. Berarti di sini ia itu harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, kita ini kan hidup di dunia yang sering disebut VUCA world atau volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Dunia yang artinya dunia yang penuh ketidakpastian, perubahan mendadak, dan tantangan baru yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Nah, karena itu, pemimpin yang efektif hari ini bukan hanya yang punya pengalaman panjang, tapi yang mampu berpikir fleksibel, menyesuaikan diri, dan menciptakan solusi baru untuk masalah yang lama. Nah, di sini kepemimpinan kreatif itu tentunya inovatif menjadi kunci dalam menghadapi situasi tersebut. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana dua hal itu, kreativitas dan inovasi, memengaruhi proses pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks organisasi modern. Baik, kita lanjut ke slide kedua, yaitu pengertian kreativitas. Nah, kita mulai dulu dari konsep dasarnya, yaitu kreativitas. Nah, menurut literatur psikologi dan manajemen, kreativitas ini adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berguna, dan bermakna. Nah, di sini itu kata kuncinya ada 3: baru, bermanfaat, dan bermakna. Yang pertama yaitu baru atau novelty, yang berarti ide yang belum pernah muncul sebelumnya. Ide ini itu bisa berupa produk, metode, strategi, atau cara berpikir gitu. Nah, namun baru di sini tidak ada selalu berarti belum pernah ada di dunia gitu. Kadang cukup baru dalam konteks organisasi kita sendiri gitu. Dan yang kedua ada berguna, yaitu usefulness, yang artinya ide itu tidak harus bisa diterapkan dan membawa manfaat nyata, bukan hanya sekedar unik di atas kertas gitu. Dan yang terakhir ada bermakna atau meaningful, yang artinya ide itu bisa kita pahami, dapat diterima, dan memberi nilai tambah bagi orang lain. Nah, di dalam kepemimpinan ini, kreativitas itu bukan hanya tentang membuat hal baru, tetapi menciptakan solusi baru yang relevan. Contohnya itu ketika anggaran itu terbatas, tapi targetnya itu tetap tinggi.
Nah, di sini pemimpin itu berarti pemimpin kreatif tidak fokus pada kekurangannya, melainkan mencari cara baru untuk mencapai tujuan. Misalnya seperti kolaborasi antar bagian, digitalisasi proses, atau pendekatan partisipatif. Nah, kreativitas itu adalah cara berpikir baru di tengah keterbatasan lama, dan disinilah pemimpin sejati itu diuji. Baik, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu ada aspek-aspek kreativitas. Kreativitas ini tidak muncul begitu saja. Ia juga lahir dari beberapa kemampuan berpikir yang saling melengkapi. Menurut Torrance dan Gilbert, ada dua aspek utama dalam berpikir kreatif. Yang pertama, yaitu ada fluency of thinking, yang artinya kelancaran berpikir. Nah, ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide di dalam waktu yang cukup singkat. Nah, di sini pemimpin yang kreatif itu tidak puas dengan satu jawaban. Ia terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Misalnya itu seperti dalam menghadapi penurunan kinerja tim. Nah, di sini itu pemimpin kreatif tidak langsung menyalahkan anggotanya. Ia mencari berbagai cara. Apakah masalahnya ini ada di sistem, di motivasi, atau di komunikasinya, gitu. Dan yang kedua, ada flexibility of thinking atau keluasan berpikir. Nah, ini adalah kemampuan untuk berpindah dari satu cara pandang dari satu cara pandang ke cara pandang lain. Nah, di sini pemimpin fleksibel bisa melihat masalah dari sudut pandang ekonomi, sosial, psikologis, bahkan etika. Dalam praktiknya, ia ini terbuka terhadap saran dan siap menyesuaikan pendekatannya sesuai situasi. Nah, di sini selain dua aspek ini, ada juga aspek tambahan, yaitu aspek originality atau keaslian. Nah, di sini itu kemampuan menemukan ide yang tidak biasa. Sedangkan aspek elaboration atau pengembangan, yaitu kemampuan menyempurnakan ide menjadi rencana nyata. Nah, jadi pemimpin kreatif itu bukan hanya punya ide wah gitu kan, tapi juga tahu bagaimana mengubah ide itu menjadi tindakan yang nyata gitu. Baik, masuk ke slide 4, yaitu ada kondisi internal yang mendorong kreativitas. Nah, setiap orang itu kan sebenarnya memiliki potensi kreatifnya itu masing-masing, tetapi tidak semuanya pula mampu menampilkannya. Nah, dalam konteks kepemimpinan ini ada 3 kondisi internal yang sangat berpengaruh terhadap munculnya kreativitas. Yang pertama, keterbukaan pengalaman atau openness to experience, yang artinya pemimpin ini kreatif tidak alergi terhadap hal baru. Ia mau belajar dari siapa saja, bahkan dari bawahan atau pihak luar. Nah, di sini ia juga mampu melihat peluang dalam kesalahan, karena bagi orang kreatif kegagalan ini adalah eksperimen yang belum berhasil. Yang kedua yaitu ada locus of evaluation atau pusat penilaian internal. Nah, di sini pemimpin kreatif itu memiliki internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa keberhasilan atau kegagalan ini tergantung pada dirinya sendiri,
bukan orang lain. Nah, di sini ia itu tidak menunggu pengakuan eksternal, tapi fokus pada standar pribadi dan nilai keberanian dan nilai kebenaran yang diyakininya. Dan yang terakhir ada kemampuan bereksperimen atau willingness to experiment, yaitu pemimpin kreatif berani mencoba hal baru meskipun hasilnya ini belum pasti. Nah, misalnya gini, ia mungkin mencoba sistem kerja hybrid atau metode pembelajaran baru atau pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kinerja tim. Nah, di sini kreativitas itu lahir dari keberanian untuk mencoba dan refleksi setelah mencoba, seperti kata Thomas Edison. Seperti kalau kata Thomas Edison itu, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Tuh. Masuk ke slide yang kelima, yaitu mengembangkan kreativitas dalam kepemimpinan. Sekarang kita bahas bagaimana cara seorang pemimpin bisa mengembangkan kreativitasnya dalam konteks organisasi. Nah, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama yaitu berpikir terbuka dan menghargai ide. Nah, pemimpin harus menumbuhkan budaya di mana setiap orang merasa aman menyampaikan ide tanpa takut disalahkan atau ditertawakan oleh teman-teman anggota sekelompoknya gitu. Dan yang kedua ada memberi ruang untuk eksplorasi. Nah, di sini jangan pernah menekan tim dengan aturan yang terlalu kaku gitu. Nah, beri mereka ruang untuk bereksperimen, mencoba hal baru dan belajar dari prosesnya. Nah, yang ketiga ini ada mendorong kolaborasi lintas bidang. Nah, kadang kan ide baru itu muncul ketika orang dari latar belakang berbeda bekerja bersama gitu. Nah, misalnya bagian keuangan, pemasaran, dan operasional ini duduk bersama untuk mencari solusi inovatif gitu. Dan yang keempat ada menghargai proses, bukan hanya hasil. Nah, di sini kreativitas sering gagal di awal, tapi jika pemimpin hanya fokus pada hasil akhir, orang akan takut untuk mencoba. Anggotanya akan takut untuk mencoba atau memulai hal baru karena tentunya pasti akan takut kreativitasnya ini sering gagal di awal gitu. Makanya harus pemimpin ini menghargai proses, bukan hanya hasilnya gitu. Dan yang terakhir ada menjadi teladan dalam berpikir terbuka. Nah, dengan cara-cara ini seorang pemimpin dapat menciptakan budaya organisasi yang kreatif, di mana inovasi bukan hanya slogan tapi kebiasaan kerja sehari-hari. Baik, masuk ke slide ke-6 yaitu pengertian inovasi dalam kepemimpinan. Nah, setelah kita memahami apa itu kreativitas, sekarang kita beralih pada konsep inovasi. Nah, kreativitas ini adalah melahirkan ide baru, sedangkan inovasi adalah menerapkan ide baru itu ke dalam tindakan nyata. Menurut Joseph Schumpeter, inovasi ini adalah kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang menghasilkan nilai tambah, yang artinya pemimpin inovatif bukan hanya berpikir berbeda, tetapi mereka ini menciptakan perubahan nyata baik dalam sistem, struktur, produk maupun budaya organisasi. Nah, inovasi dalam kepemimpinan ini dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu
inovasi pribadi atau personal innovation, yang berarti kemampuan pemimpin ini memperbaharui cara berpikir dan bertindak. Yang kedua ada inovasi tim atau tim innovation, yang menciptakan kekuasaan kerja yang mendorong kolaborasi dan ide baru. Dan yang terakhir ada inovasi organisasi atau organizational innovation, di mana sistem dan kebijakan yang mendukung pembaruan ini berkelanjutan. Nah, pemimpin yang inovatif bukan hanya sekedar mengikuti perubahan, tapi menjadi pencipta perubahan. Baik, di slide ke-7 itu ada ciri-ciri kepemimpinan inovatif. Nah, ada beberapa karakteristik utama yang menandai seorang pemimpin inovatif. Yang pertama yaitu ada visioner dan antisipatif. Ia mampu melihat peluang di balik tantangan. Nah, misalnya ketika teknologi mengancam sistem lama, nah pemimpin yang inovatif justru menggunakannya untuk mempercepat pelayanan. Dan yang kedua ada berani mengambil risiko terukur. Nah, pemimpin inovatif itu tidak pernah takut gagal, tapi ia menghitung risiko dan menyiapkan alternatif solusinya. Dan yang ketiga ada fleksibel dan adaptif. Nah, dalam dunia yang cepat berubah, fleksibilitas menjadi kunci. Pemimpin inovatif mampu menyesuaikan strategi tanpa kehilangan arah. Yang keempat ada mendukung eksperimen dan kreativitas bawahan. Nah, ia tidak merasa terancam oleh ide orang lain, justru di sini ia menumbuhkannya gitu. Dan yang terakhir ada berpikir sistematik. Di sini ia itu melihat masalah secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah. Nah, dengan ciri-ciri ini, seorang pemimpin mampu mendorong inovasi yang bukan hanya proyek sesaat, tapi menjadi budaya kerjanya. Baik, masuk ke slide 8, yaitu faktor yang mendorong inovasi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menumbuhkan inovasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada lingkungan organisasi yang mendukung. Nah, pemimpin perlu menciptakan atmosfer terbuka di mana ide baru dihargai dan kegagalan tidak langsung dihukum. Nah, di sini lingkungan organisasi yang mendukung ini sangat amat penting untuk menuju organisasi itu menjadi lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan yang kedua ada komunikasi yang efektif. Nah, di sini ide itu tidak akan berkembang jika komunikasinya itu tersumbat. Nah, kan berarti di sini komunikasi itu sangat amat penting di dalam organisasi, sehingga agar pemimpin inovatif membuka jalur komunikasi dua arah, tidak hanya membuka jalur komunikasi itu dengan searah gitu. Dan yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif, yang berarti keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki terhadap inovasi. Dan yang keempat ada keterampilan dan pengetahuan. Di sini tanpa kompetensi teknis, inovasi itu sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan menjadi keharusan. Dan yang terakhir ada motivasi intrinsik atau orang yang bekerja dengan passion akan lebih berani berinovasi daripada yang hanya bekerja demi kewajiban gitu. Berarti
Schumpeter menyebut pemimpin inovasi sebagai entrepreneurial leader atau pemimpin yang selalu mencari cara baru untuk menciptakan nilai tambah gitu. Dan di slide ke-9 ada hambatan terhadap inovasi. Setiap upaya inovasi pastinya akan menghadapi yang namanya itu rintangan. Nah, beberapa hambatan umum dalam organisasi antara lain yang pertama, budaya birokrasinya ini yang kaku. Nah, ketika aturan terlalu banyak, otomatis kan kreativitas itu sulit untuk tumbuh. Makanya jangan terlalu banyak aturan agar budaya birokrasinya ini tidak kaku gitu. Dan yang kedua ada takut gagal. Nah, banyak pegawai enggan berinovasi karena takut dimarahi jika hasilnya tidak sesuai. Yang ketiga ada kurangnya dukungan dari pimpinan. Contoh halnya seperti jika pemimpin ini tidak memberi contoh, pasti pun bawahan pun akan enggan untuk berubah gitu. Dan yang terakhir ada kurang sumber daya. Nah, di sini ide hebat itu butuh dukungan dana, waktu, dan tenaga. Tanpa itu, inovasi terhenti di wacana. Nah, pemimpin sejati ini harusnya bisa mengubah hambatan ini menjadi peluang dengan menciptakan safe space untuk mencoba, belajar, dan memperbaiki. Di slide ke-10 ada hubungan antara kreativitas dan inovasi. Nah, di sini kreativitas dan inovasi ini adalah dua sisi dari satu mata uang. Nah, kreativitas melahirkan ide, sedangkan inovasi ini menerjemahkan ke tindakan. Nah, Peter Drucker menyebutnya inovasi adalah spesifik bagi kewirausahaan. Nah, tindakan yang memberi sumber daya kemampuan baru untuk menciptakan kekayaan. Artinya, inovasi tidak mungkin terjadi tanpa kreativitas, dan kreativitas itu tidak berguna tanpa inovasi. Nah, di sini dalam konteks kepemimpinan, kreativitas itu berarti berpikir baru, sedangkan inovasi itu bertindak baru. Nah, keduanya ini harus saling melengkapi dan menjadi kekuatan utama dalam pengambilan keputusan yang efektif. Di slide ke-11 ada pengertian pengambilan keputusan efektif. Nah, sekarang kita masuk pada inti dari topik ini, yaitu pengambilan keputusan. Nah, keputusan adalah hasil akhir dari proses berpikir, analisis, dan penilaian terhadap berbagai alternatif tindakan. Nah, keputusan efektif itu adalah keputusan yang berdasarkan data dan analis yang cukup. Nah, berdasarkan data dan analis yang cukup ini ialah seperti contohnya berdasarkan fakta gitu, dan analisisnya itu cukup. Terus itu ada keputusan yang efektif, yaitu dapat diimplementasikan. Dan yang terakhir ada keputusan memberi dampak positif bagi organisasi. Nah, menurut Herbert Simon, yaitu decision making is the core of administration, yang artinya semua aktivitas manajerial pada akhirnya bermuara pada pengambilan keputusan. Nah, pemimpin yang efektif bukan yang paling cepat memutuskan, tetapi yang mempertimbangkan semua sisinya itu dengan bijak. Di slide ke-12 di sini ada tahapan dalam pengambilan keputusan. Nah,
proses pengambilan keputusan ini umumnya melalui beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu tanpa memahami akar masalah, keputusan bisa salah sasaran. Makanya dari itu kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalahnya ini seperti apa, agar bisa cepat untuk memahami dan mencari akar masalah dari organisasi ini, agar keputusannya itu tidak salah sasaran gitu. Yang kedua, ada pengumpulan informasi, yang artinya pemimpin harus menggabungkan data kuantitatif dan intuisi. Yang ketiga, ada pengembangan alternatif, yang artinya setiap masalah selalu punya lebih dari satu solusi. Nah, kita nggak bisa bilang kalau masalah ini solusinya cuma ini, nggak ada solusi yang lain. Nggak ada yang seperti itu, karena pada dasarnya setiap masalah itu selalu punya lebih dari satu solusi. Kita nggak bisa menetapkan kalau masalah dari solusi dari masalah ini cuma ini, tidak ada alternatif lain, tidak ada seperti itu. Dan yang keempat ada evaluasi alternatif. Nah, bandingkan keuntungan, resiko, dan dampak jangka panjang. Makanya diperlukan di sini untuk evaluasi alternatif. Yang kelima ada pemilihan alternatif terbaik. Nah, disinilah entusiasi dan nilai pribadi pemimpin itu berperan. Nah, pemilihan alternatif yang terbaik itu agar menciptakan hal yang baik pula di organisasi itu. Dan yang terakhir ada implementasi dan evaluasi hasil. Nah, keputusan ini tidak berakhir saat diambil, tapi saat berhasil ini diterapkan. Bukan sejenis kayak udah keputusannya ini tidak berakhir saat diambil, tapi saat berhasil itu diterapkan gitu. Nah, pemimpin yang baik menjaga keseimbangan antara analis, rasional, dan intuisi. Lanjut, di sini ada slide ke-13, yaitu model pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa model yang menjelaskan cara pemimpin mengambil keputusan. Yang pertama yaitu model rasional atau Simon, yaitu berdasarkan logika, data, dan proses sistematis. Berarti mereka ini mencari dan mengevaluasi gitu. Terus yang kedua ada model intuitif atau Mintzberg, yang artinya mengandalkan pengalaman dan insting. Nah, mereka ini mengandalkan pengalamannya yang sudah lalu dan mereka berpikir lebih kritis mengenai instingnya untuk hal yang akan terjadi ke depannya gitu. Yang ketiga ada modal partisipatif, yang artinya melibatkan anggota tim dalam proses keputusan. Nah, di sini itu modelnya ini tidak egois. Kan kadang setiap pemimpin itu ada yang memiliki sifat otoriter atau egois, tidak mau mendengarkan masukan atau arahan dari bawahannya, karena dia merasa kalau dirinya itu pemimpin, jadi dia tidak akan mau mendengarkan bawahannya. Itu berarti model partisipasif ini yang model yang baik, tidak bersikap otoriter. Yang keempat ada model instrumental atau Lindblom, yang artinya keputusan diambil bertahap, yaitu menyesuaikan kondisinya, enggak terburu-buru, tetapi mereka ini bertahap menyesuaikan kondisinya gitu. Dan yang terakhir ada model etis dan nilai, yaitu Kahneman. Di sini itu model ini mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Nah, berarti pemimpin kreatif biasanya menggunakan gabungan model-model ini.
Di sini ia tahu kapan harus menganalisis dan kapan harus mempercayai intuisi dan kapan harus melibatkan tim gitu. Masuk ke slide 14, yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan. Nah, beberapa faktor penting memengaruhi keputusan pemimpin itu. Ada beberapa faktor penting memengaruhi keputusan pemimpin. Yang pertama yaitu data dan informasi. Di sini harus menggunakan data dan informasi yang valid dan jelas. Yang kedua, waktu dan organisasi masalah. Yang ketiga, ada nilai dan etika pribadi. Yang keempat, pengalaman dan intuisi. Yang kelima, budaya organisasi. Dan yang terakhir, ada tekanan politik atau sosial. Nah, dalam praktiknya, pemimpin harus menyeimbangkan semua faktor ini. Nah, terlalu rasional bisa lambat, terlalu emosional bisa salah arah. Berarti kan di sini kuncinya itu adalah wisdom atau kebijaksanaan dalam menimbang segala aspek gitu. Di slide ke-15 di sini ada hambatan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, antara lain yang pertama yaitu informasinya itu tidak lengkap. Berarti kan hambatan dalam pengambilan keputusan ini kita harus mencari informasi yang lengkap agar tidak terjadi hambatan dalam pengambilan keputusan ini. Yang kedua, ada tekanan waktu. Nah, tekanan waktu ini seperti lagi ada hambatan atau pengambilan keputusan ini kan ada tekanan waktu. Kayak tekanan waktu dari atasan itu harus waktunya harus segini ya. Jadi di sini hambatannya dalam pengambilan keputusan tekanan waktu. Yang ketiga ada bias persepsi, dan yang keempat ada ketakutan terhadap risiko. Yang terakhir di sini ada intervensi dari pihak luar. Nah, Daniel Kahneman menyebut berbagai bias kognitif seperti confirmation bias dan overconfidence dapat membuat pemimpin salah menilai. Untuk itu, penting bagi pemimpin untuk membangun tim reflektif agar keputusan tidak diambil sendirian. Di sini ada slide ke-16. Slide ke-16 yaitu integrasi atau kreativitas dan inovasi dalam keputusan. Nah, di sini kreativitas dan inovasi itu harus menjadi bagian dari proses keputusan. Nah, contohnya seperti pemimpin yang kreatif. Yaitu pemimpin kreatif ini menghasilkan alternatif keputusan yang beragam. Pemimpin inovatif itu yang berarti berani mengeksekusi alternatif terbaik dengan cara baru. Dan yang keduanya ini menghasilkan keputusan yang tidak monoton, responsif terhadap perubahan, terus meningkatkan kinerja organisasi. Nah, keputusan semacam inilah adalah keputusan yang strategis karena yang memengaruhi masa depan organisasi bukan sekedar operasional harian. Baik, lanjut.
Selanjutnya ada slide ke-17, yaitu contoh kepemimpinan kreatif dan inovatif. Nah, contoh nyatanya itu banyak bisa kita lihat, seperti Nadiem Makarim, yaitu mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Nah, beliau mengubah sistem pendidikan konvensional menjadi Merdeka Belajar. Ini contoh kepemimpinan inovatif karena berani mengubah sistem lama demi efisiensi dan relevansi. Yang kedua, contohnya itu ada Elon Musk atau Tesla dan SpaceX, yaitu mengambil risiko besar pada proyek luar angkasa komersional yang dulu dianggap mustahil. Ini menunjukkan keberanian berpikir jauh ke depan gitu. Dan yang terakhir ada pemimpin daerah di masa pandemi. Nah, banyak kepala daerah membuat inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk menjaga transparansi. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa belajar bahwa inovasi ini tidak selalu soal teknologi, tapi dari cara berpikir dan bertindak yang berbeda gitu. Baik, selanjutnya ada slide ke-18, yaitu dampak kepemimpinan kreatif dan inovatif. Nah, di sini kepemimpinan kreatif dan inovatif membawa dampak positif besar bagi organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pegawai. Yang ketiga, mendorong budaya belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir, membuat organisasi tangguh menghadapi perubahan. Namun, dampak ini baru terasa jika pemimpin konsisten dan memberi ruang kepada seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam perubahan. Artinya, pemimpin harus mau mendengarkan saran dan masukan-masukan dari bawahan, bukan seperti dia egois, hanya mau dirinya sendiri saja gitu, hanya mau dari pemikirannya saja tanpa mendengarkan arahan-arahan dari bawahannya gitu. Nah, kesimpulannya kesimpulan dari kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif ini adalah pada akhirnya setelah membahas panjang lebar mengenai kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan yang efektif, di sini kita dapat melihat bahwa ketiga hal ini bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Nah, di sini tetapi melainkan tiga pilar ini yang saling menguatkan dalam praktik kepemimpinan modern. Berarti kreativitas ini menjadi sumber awal atau tempat munculnya ide, inspirasi, dan gagasan baru yang memberi arah pada perubahan gitu. Nah, terus di sini inovasinya itu berfungsi sebagai penggerak. Nah, menerjemahkan ide itu menjadi sistem dan tindakan nyata yang membawa nilai tambah gitu. Sedangkan pengambilan keputusan adalah puncaknya. Nah, di sini titiknya itu di mana semua ide dan upaya diuji
dipilih dan diwujudkan dalam realistis organisasi. Terus selanjutnya di sini ada kepemimpinan kreatif sebagai katalis perubahan. Nah, di sini pemimpin kreatif adalah sosok yang mampu memandang masalah bukan sebagai hambatan, tetapi di sini sosok itu sebagai peluang untuk berpikir baru. Di sini ia menolak untuk terjebak dalam kebiasaan lama dan selalu menantang status KUO dengan cara yang konstruktif. Dalam banyak organisasi, stagnasi ini sering terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, tapi karena kurangnya imajinasi kepemimpinan. Nah, pemimpin yang hanya memelihara rutinitas pastinya tidak akan mampu membawa organisasinya melampaui batas konvensional. Makanya di sini kita harus memerlukan pemimpin yang tidak kurang imajinasinya gitu. Terus kreativitas dalam kepemimpinan berarti kan membangun budaya berpikir yang terbuka. Nah, di sini pastinya mereka itu mendorong setiap anggota tim untuk berani berpendapat. Jangan takut dan jangan takut dicela atau ditertawakan pendapatnya oleh teman sesama atau atasannya gitu. Serta memberikan ruang bagi ide-ide segar untuk tumbuh gitu. Nah, pemimpin seperti ini tidak merasa terancam oleh gagasan lain gitu. Nah, justru ia melihatnya sebagai potensi untuk memperkaya organisasi gitu. Nah, lebih dari itu, kreativitas menurut kerendahan hati intelektual. Nah, kesediaan untuk belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, kreativitas ini adalah bukti bahwa pemimpin sejati itu tidak berhenti belajar, bahkan ketika ia sudah memimpin gitu, teman-teman. Kepemimpinan inovatif itu sebagai manifestasi tindakan. Nah, namun kreativitas ini tanpa tindakan itu hanyalah mimpi gitu. Jadi disinilah inovasi mengambil peran itu sangat sentral. Nah, inovasi bukan sekedar menghasilkan sesuatu yang baru gitu, tetapi menciptakan nilai tambah dan efektivitas dalam organisasi. Pemimpin inovatif itu tidak hanya berpikir berbeda, tetapi juga bertindak berbeda. Ia berani menguji ide, mengambil risiko terukur, dan belajar dari kegagalan. Di sini juga pemimpin itu tidak takut salah, karena memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran menuju kesuksesan gitu. Inovasi menurut keteguhan hati dan konsistensi. Nah, di sini
Tidak semua orang akan langsung setuju dengan perubahan. Bahkan seringkali inovasi ini menghadapi resistensi dari dalam organisasi sendiri gitu. Makanya disinilah diperlukan pemimpin yang harus mampu menjaga komunikator yang efektif serta menjelaskan makna perubahan, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap orang merasa menjadi bagian dari proses inovasi. Nah, kepemimpinan inovatif juga menuntut visi jangka panjang. Nah, pemimpin tidak boleh terjebak pada hasil instan, melainkan melihat bagaimana perubahan yang ia bawa dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi organisasi dan masyarakat. Di sini kan berarti dalam pandangan Schumpeter, inovasi adalah creative destruction, yang artinya menghancurkan sistem lama untuk melahirkan sistem yang lebih baik lagi gitu. Nah, proses ini tentu tidak mudah, tetapi disitulah letak keberanian seorang pemimpin diuji. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengambilan keputusan efektif sebagai ujian kepemimpinan. Nah, yang pastinya setiap ide dan inovasi pada akhirnya akan bermuara pada satu hal, yaitu keputusan. Nah, dalam dunia manajemen, keputusan ini adalah titik krusial di mana gagasan itu berubah menjadi realistis. Herbert Simon menyebutnya sebagai inti dari administrasi, karena semua fungsi kepemimpinan pada dasarnya adalah rangkaian dari proses pengambilan keputusan. Namun keputusan yang efektif ini tidak diukur kecepatan, tidak diukur dari kecepatannya, melainkan dari ketepatan dan kebijaksanaannya. Nah, pemimpin yang baik pastinya tidak akan tergesa-gesa, tetapi dia juga tidak akan menunda-nunda gitu. Nah, ia menimbang yang pastinya ia akan menimbang semua faktor. Faktor itu entah mulai dari data, intuisi, nilai, serta dampak sosial dari keputusan yang diambilnya. Nah, dalam era digital yang serba cepat ini, banyak pemimpin terjebak dalam data overload, yaitu memiliki banyak informasi, namun sulit menentukan yang mana informasi yang lebih prioritas gitu. Karena itu pula lah pengambilan keputusan yang efektif menuntut kemampuan seleksi informasi. Nah, jadi kan tahu mana yang penting, mana yang sekedar kebisingan gitu.
Nah, selain itu, keputusan efektif juga harus mempertimbangkan faktor etika dan moral. Kepemimpinan tanpa nilai pastinya akan kehilangan arah. Nah, pemimpin sejati tidak hanya bertanya, apakah ini menguntungkan? Tetapi pemimpin yang sejati juga bertanya, apakah ini benar dan adil, gitu. Nah, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat dua sistem berpikir. Sistem pertama yaitu cepat dan intuitif, dan sistem yang kedua yaitu lambat dan rasional. Nah, di sini pemimpin yang matang pastinya kan tahu kapan harus mengandalkan intuisi dan kapan harus berhenti untuk berpikir mendalam. Nah, keseimbangan dua sistem inilah yang melahirkan keputusan yang bijaksana. Masuk ke integrasi, yaitu sinergi kreativitas, inovasi, dan keputusan. Nah, jika kita satukan tiga elemen besar ini, maka akan terbentuk satu kesatuan utuh, yaitu kreativitas melahirkan ide dan inovasi menggerakkan ide, terus keputusan yang menguatkan arah, gitu. Tanpa kreativitas, organisasi ini akan kehilangan sumber ide baru. Nah, tanpa inovasi pula, ide ini hanya berhenti di kertas saja, gitu. Dan tanpa keputusan yang efektif pula, semua inovasi hanya menjadi wacana, gitu. Nah, pemimpin kreatif dan inovatif akan selalu berpikir dalam pola divergen, yaitu membuka banyak kemungkinan dan kemudian mengerucut kepada pola konvergen, yaitu memilih solusi terbaik berdasarkan data dan nilai. Nah, inilah mengapa kepemimpinan modern disebut sebagai art and science, yaitu seni sekaligus ilmu. Nah, seni dalam memahami manusia dan konteks, serta ilmu dalam menerapkan logika dan sistem. Nah, pemimpin yang sukses bukan hanya yang bisa berpikir strategis, tetapi juga mampu menyentuh sisi kemanusiaannya. Nah, di sini ia memahami bahwa keputusan yang baik bukan soal hasil, tapi juga tentang proses keterlibatan dan makna bagi semua pihak yang berdampak. Nah, peran emosi, nilai, dan budaya dalam keputusan. Kita juga tidak bisa memisahkan dimensi emosional dan budaya dari proses kepemimpinan. Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional atau EQ berperan penting dalam menentukan keberhasilan pemimpin. Nah, bahkan EQ ini lebih besar daripada IQ. Nah, pemimpin yang memiliki EQ tinggi mampu mengelola emosinya, memahami perasaan orang lain, dan menjaga harmoni dalam tim meskipun dia sedang berada di tengah tekanan.
Nah, yang pastinya ia tidak terburu-buru marah, tidak mudah tersinggung, dan selalu berorientasi pada solusi. Budaya organisasi juga memainkan peran besar, yaitu seperti lingkungan yang terbuka terhadap perbedaan dan menghargai ide akan lebih mudah menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, budaya yang menutup diri akan menghambat pertumbuhan pemikiran baru. Nah, oleh karena itu, pemimpin kreatif dan inovatif tidak hanya memimpin orang, tetapi juga membangun budaya. Ia menanamkan nilai keberanian, kejujuran, keterbukaan, dan pembelajaran berkelanjutan dalam setiap tindakan. Selanjutnya ada kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral. Nah, kepemimpinan pada hakikatnya bukanlah kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Nah, di sini itu tanggung jawab untuk berpikir lebih jauh, bertindak lebih bijak, dan memutuskan dengan penuh kesadaran. Nah, pemimpin kreatif dan inovatif memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang ia ambil, yaitu membawa manfaat bagi banyak orang, tidak merugikan pihak lain, dan sejalan dengan nilai-nilai kebenaran universal. Nah, dalam dunia yang serba cepat, seringkali orang menganggap efisiensi ini lebih penting daripada etika. Namun, sejarah membuktikan bahwa organisasi yang kehilangan integritas pada akhirnya kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal terbesar dalam kepemimpinan. Refleksi akhir yaitu pemimpin masa depan. Nah, pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu memadukan kecerdasan rasional dan emosional antara analisis dan intuisi. Nah, antara keberanian mengambil resiko dan kebijaksanaan menanggung akibatnya. Nah, ia bukan hanya manager of resources, tetapi creator of meaning, pencipta makna. Ia mampu menjadikan keputusan bukan hanya sebagai perintah, tetapi sebagai ajakan untuk tumbuh bersama, seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, yaitu a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Pemimpin sejati tidak hanya memerintah dari depan atau pemimpin sejati tidak hanya memerintah dari depan atau mendorong dari belakang, tetapi berjalan bersama di tengah dengan anggotanya. Nah, di sini ia menjadi jembatan antara ide dan tindakan, antara visi dan realistis. Kreativitas memberinya sayap untuk bermimpi. Nah, inovasi memberinya kaki untuk berjalan. Nah, dan keputusan efektif memberinya arah untuk mencapai tujuan. Kesimpulan akhir di sini yaitu kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif adalah inti dari kepemimpinan transformatif di abad ke-21. Pemimpin seperti ini bukan hanya agen perubahan, tapi juga arsitek masa depan. Nah, mereka menginspirasi dengan gagasan baru, terus menggerakkan dengan inovasi yang nyata, dan menegaskan arah dengan keputusan yang berani namun bijaksana gitu. Nah, tanpa kreativitas, kepemimpinan pasti akan kehilangan warna. Tanpa inovasi, pasti akan kehilangan gerak. Dan tanpa keputusan efektif, pasti akan kehilangan hasil. Nah, ketiga elemen ini harus menyatu agar organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini.
Nah, sebagai penutup, marilah kita renungkan, the ultimate measure of leadership is not how well you perform when things are easy, but how wisely you decide when everything is uncertain. Dan itulah tantangan utama seorang pemimpin masa kini, menjadi kreatif dalam berpikir, inovatif dalam bertindak, dan bijaksana dalam memutuskan. Sekian hasil pemaparan dari saya. Jikalau ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta maaf, minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.